Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita umur panjang sehingga kita dapat mengikuti upacara Presiden ini. Serta tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi besar, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf Tata Usaha Min 6 Aceh Utara serta anak-anak Ibu yang Ibu cintai. Di kesempatan pagi hari ini Ibu hanya ingin mengulang, mungkin sudah pernah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Ini hanya sekadar mengulang itu saja mungkin. Yaitu umpamakan sebuah pensil. Tahu nggak sebuah pensil? Oh, pensil kan? Tahu ya, mungkin sampai detik ini pun masih ada kita yang menyimpan pensil dan menggunakan pensil masih ada. Pada saat kita membeli pensil, apakah pensil itu sudah bisa kita gunakan? Enggak kan? Pensil itu gunanya untuk apa nak? Untuk menulis. Pada saat kita membeli pensil itu tidak bisa kita gunakan langsung. Harus melalui proses penajaman, pengasahan, atau bahasa kita dikerok, ya kan? Harus dikerok baru bisa kita gunakan. Begitu juga dengan kita, apa hubungannya dengan kami? Kami kan orang, itu kan pensil, ya kan? Pensil saja sebelum dia berguna harus melalui proses. Begitu juga dengan kita. Jika kita ingin jadi orang yang berguna dan mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita juga harus melalui proses pengasahan, penajaman. Ada 4 di diri kita yang harus melalui proses itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melalui proses itu. Apa aja kok di diri kita yang harus kita asah, yang harus kita tajamkan? Pertama, fisik kita. Kedua, otak kita. Ketiga, jiwa kita. Yang keempat adalah mental kita. Bagaimana kita mengasah fisik kita? Ayo kita bahas. Yang pertama, mengasah fisik dengan cara apa? Memakan makanan yang sehat, jajan-jajanan yang sehat. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat, jajan-jajan yang sehat, otomatis tubuh kita menjadi sehat. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang kedua apa tadi yang harus kita asah? Otak. Bagaimana Bu cara mengasah otak? Mengasah otak dengan cara belajar, memperbanyak literasi, belajar terus dan terus, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita ingin mencapai tujuan kita, ingin dapat saya ingin jadi ini, saya ingin pintar, harus belajar. Kalau kita sudah sehat, kalau kita sudah pintar, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Yang ketiga apa tadi? Jiwa. Bagaimana Bu cara mengasah jiwa? Bagaimana cara menajamkan? Apa harus dikerok? Enggak ya? Dengan cara hablum minallah dan hablum minan nas. Apa itu hablum minallah? Menjalin hubungan baik dengan Allah. Dengan cara apa Bu? Dengan cara mencintai Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua tadi apa? Menjalin hubungan dengan manusia. Dengan siapa Bu? Pertama dengan orang tua, dengan anggota keluarga, dengan teman di sekitar rumah kita, dengan guru di sekolah, dengan teman di sekolah, dengan guru di tempat ngaji, tengku, ustadz, umi, dan ustazah. Kita juga harus berkelakuan baik dengan teman-teman di tempat ngaji. Kalau kita sudah dicintai sama Allah dan kita dicintai sama orang di sekitar kita, insya Allah
kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita aja cinta sama Allah, pasti Allah cinta sama kita. Kalau kita baik sama orang tua, pasti orang tua sayang sama kita. Kalau kita baik sama teman kita baik tidak sama kita? Baik ya? Baik, nggak mungkin kalau kita sudah baik, kawan kita tidak baik. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita asah? Mental. Bagaimana cara mengasah mental? Dengan semangat, tidak pantang menyerah, tidak cengeng. Nanti baru ada dikasih PR sama ibu, nggak sanggup, tidak boleh, harus semangat, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh cengeng. Kalau sudah fisik kita sehat, kita pintar, jiwa kita pun dicintai Allah, disayangi sama orang di sekitar kita, dan kita berani, insya Allah kelak kita akan jadi orang yang berguna, dan apapun yang cita-cita kita inginkan akan tercapai. Pesan ibu nak, jangan lupa yang tadi ibu bilang, diasah nih keempat-empatnya ya. Ibu doakan mudah-mudahan kelak anak ibu jadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, bisa membanggakan orang tua, negara, agama, ya Nek ya. Mungkin cuma sampai itu yang ibu bisa sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.